Dulu aku seorang jenius pengendali binatang buas, namun karena gagal mengikat roh binatang, wilayah rohku hancur dan aku menjadi sampah. Oleh karena itu, aku dikeluarkan dari sekolah dan hanya bisa mengambil alih toko hewan peliharaan orang tuaku untuk mencari nafkah. Namun, dalam keadaanku yang sudah menjadi orang yang tak berguna ini, aku malah membangkitkan sistem undian berhadiah. Namun, hadiah yang kudapatkan hanya bisa diberikan kepada hewan peliharaan. Dan karena wilayah spiritualku hancur, aku tidak bisa lagi mengikatkan diri dengan hewan spiritual. Jadi, aku hanya bisa memberikan hadiah ini kepada hewan peliharaan di tokoku. Saat ini, seorang wanita yang mengenakan pakaian kasual sederhana masuk. Aku ingin membeli hewan spiritual. Membeli hewan spiritual? Kamu. Mendengar ini, aku langsung mengangkat kepala dengan ekspresi terkejut. Orang yang datang ini tak lain adalah Leng 11, yang belum lama ini disebut sebagai dua jenius tiada tara di sekolah menengah nomor 7 bersamaku. Kenapa? Ada masalah? Nada bicara Leng 11 acuh tak acuh, tetapi setelah mendengarnya, alisku tanpa sadar berkerut. Dengan kekuatan finansial keluarga Lengnya, dia bisa dengan mudah mencari hewan spiritual tingkat tinggi untuk nona muda ini. Mengapa dia harus memakai masker seperti pencuri sekarang? Seolah takut dikenali orang, sudut bibirku sedikit terangkat, dan aku berkata dengan rasa ingin tahu, jangan-jangan kamu adalah pengendali hewan buas dengan dua wilayah spiritual? Begitu kata-kata ini keluar, otak Leng 11 langsung menjadi kosong. Niat membunuh yang dingin langsung mengunciku. Aku sedikit terkejut. Tidak mungkin, aku benar-benar menebaknya. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Saat berbicara, niat membunuh yang tak terselubung di mata dingin Leng 11 mengunciku dengan erat. Bukan. Kakak, jangan-jangan kamu berencana membungkamku? Di sini ada kamera pengawas. Jika kamu membunuh orang di sini, kamu akan dipenjara. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata-kata ini, Leng 11 akhirnya sedikit mengurangi niat membunuhnya, tetapi nada bicaranya menjadi semakin dingin. Masalah ini? Aku tidak ingin orang ketiga tahu. Aku mengangkat bahu. Tenang saja. Kamu tidak akan mendengar masalah ini dari siapapun lagi. Tetapi jika aku mati, maka aku tidak bisa menjaminnya. Mendengar ini, wajah cantik Leng 11 tampak tertutup lapisan es. Aduh, jangan terlalu serius. Aku ingat kamu adalah pengendali hewan buas elemen api, kan? Kebetulan aku punya beberapa hewan spiritual elemen api yang bagus di tokoku. Bagaimana kalau aku merekomendasikan salah satunya untukmu? Aku mengalihkan topik pembicaraan untuk mengingatkan tujuan kedatangannya ke sini. Leng 11 memasang wajah muram dan akhirnya menerima kenyataan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, aku melihatku membawa wadah hewan spiritual seukuran akuarium. Aku tersenyum misterius dan berkata, pelanggan, sesuai dengan kebutuhanmu. Aku rasa hewan spiritual yang istimewa ini paling cocok untuk menjadi hewan peliharaanmu. Melihat ini, Leng 11 mencibir. Hanya tupai api tingkat F. Apa yang bisa membuatnya begitu langka? Justru menggunakan hewan spiritual tingkat rendah ini tidak akan menarik perhatian. Katakan, berapa harganya? Aku tersenyum tipis dan memberi isyarat angka 6. 6.000 yuan, lumayan kau masih punya hati nurani. Leng 11 mendengus dingin, meremehkan. Tak kusangka setelah mendengar itu, aku tetap tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. 60.000. Ekspresi Leng 11 sedikit berubah suram. Tak kusangka setelah mendengar itu, aku tetap menggelengkan kepala. 6 juta. Kau gila ya? Kuperingatkan jangan kurang ajar. Leng 11 benar-benar marah. Dalam pandangannya, tindakanku menaikkan harga seenaknya ini benar-benar menantang batas kesabarannya. Aku menggelengkan kepala sambil tersenyum. Benar, tupai api ini harganya 6.880.000. Nyonya, gesek kartu atau cek, apa katamu, di dalam toko yang tidak terlalu besar ini. Terdengar seruan kaget dari Leng 11. Jangan terburu-buru dulu, tupai api ini bukan tupai api biasa. Asalkan kau membuat kontrak dengannya, kujamin kau tidak akan menyesal. Aku berkata dengan nada meyakinkan. Tupai api tetaplah tupai api. Apa kau menganggapku bodoh? Mata indah Leng 11 menatapku tajam. Dalam pandangannya, ini murni caraku memerasnya dengan meminta harga yang sangat tinggi. Namun, meskipun tahu akan hal itu, Leng 11 tetap tak berdaya. Baiklah, aku setuju. Tapi ini yang terakhir kalinya. Leng 11 menggigit bibirnya dan memberikan peringatan. Ding, pembayaran berhasil. Mendengar suara notifikasi pesan masuk. Aku tidak bisa menahan senyum. Sikapku juga menjadi sangat antusias. Namun, Leng 11 saat ini tidak peduli padaku. Di tokomu ada ruang kontrak, kan? Biarkan aku menggunakannya sebentar. Setelah berkata demikian, dia tidak peduli apakah aku setuju atau tidak. Dan langsung berjalan menuju ruang kontrak. Aku tidak memperhatikannya dan masih tenggelam dalam kegembiraan. Tiba-tiba, pembaruan panel sistem muncul. Yang membuatku terkejut. Ketika aku melihat perubahan pada atribut 4 dimensiku, serta bakat yang tiba-tiba muncul. Pupil mataku tiba-tiba mengecil. Mungkinkah binatang peliharaan yang telah kuberikan kata kunci, asalkan membuat kontrak dengan orang lain?
Aku bisa menyinkronkan atribut 4 dimensi dan bakat binatang buas itu? Jika demikian, semakin banyak binatang buas yang kujual, maka semakin banyak atribut dan bakat yang bisa kutambahkan. Namun, tiba-tiba sebuah suara yang sedikit mengejek memecah fantasiku. Oh, bukankah ini Sujiang, si jenius dari SMP 7? Apa kau mengalami gangguan mental? Sampai tersenyum bodoh seperti ini, setelah suara itu terdengar, pintu toko tiba-tiba didorong terbuka. Beberapa pemuda dengan pakaian berbeda masuk. Pemimpinnya adalah Jiang Xiaochuan, penguasa SMP 7. Setelan jas double breasted membuatnya tampak tegap, dengan sedikit cibiran di wajahnya. Saat melihat orang ini, ekspresiku langsung berubah suram. Beberapa antek laki-laki di belakang Jiang Xiaochuan segera tertawa. Kak Chuan, kau lupa? Anak ini sudah dikeluarkan dari sekolah. Oh, benar. Maaf, aku lupa. Aku lupa anak ini sudah kehilangan kekuatan spiritualnya dan sekarang tidak berguna. Jika kalian tidak datang untuk membeli hewan spiritual, sekarang keluar dari sini. Toko ini sibuk dan tidak menerima kalian. Orang tidak berguna ini berani marah? Ya, Su Jiang. Apa kau tahu kau bicara dengan siapa? Masih menganggap dirimu jenius? Beberapa orang mencibir dan mengepung. Hei, jangan gegabah. Jiang Xiaochuan tersenyum dan berjalan ke arahku. Siapa bilang kami tidak beli? Kami datang untuk membeli sesuatu. Boleh? Menurutku selime air ini lumayan. Sambil berbicara, Jiang Xiaochuan mulai bermain-main dengan wadah yang berisi selime kecil. Melihat ini, aku berkata dengan dingin, jauhkan tangan kotormu. Begitu kata-kata itu keluar, Jiang Xiaochuan mencibir dan menjatuhkan wadah itu ke tanah. Terdengar suara Mia. Wadah yang tidak terlalu kuat itu langsung hancur berkeping-keping. Selime kecil itu ketakutan dan secara refleks mencoba melarikan diri ke dalam. Aduh, lihat, aku benar-benar ceroboh. Maafkan aku. Jiang Xiaochuan pura-pura menyesal dan menepuk meja. Lalu dia menatapku dengan mengejek. Jiang Xiaochuan, wajahku menjadi gelap sepenuhnya. Aduh, aku takut sekali. Kenapa? Apa kau ingin memukulku? Jiang Xiaochuan pura-pura takut dan mengecilkan lehernya, tetapi kemudian mencibir. Sini. Pukul aku. Aku berdiri di sini dan membiarkanmu memukul. Berani kau? Jika kau memukulku, kau pikir berapa tahun kau akan dipenjara? Antek di sebelahnya tertawa, hanya selime, bahkan jika mati, paling banyak kita bayar ganti rugi. Dengan kekuatan Kak Chuan, dia bisa membeli toko ini. Benar. Berapa nilai barang ini? Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, tidak banyak, hanya 6.180.000. Kemudian seorang gadis dengan aura dingin, memeluk selime kecil yang ketakutan, keluar dan menyerahkannya kepadaku. Melihat Leng 11, ekspresi Jiang Xiaochuan dan yang lainnya langsung berubah. Jiang Xiaochuan dengan wajah memerah dan tidak terima berkata, hanya selime jelek dijual hampir 7 juta, kau mau merampok? Bahkan orang bodoh tidak akan mau. Juga tidak akan membeli makhluk spiritual di toko gelap sepertimu. Belum selesai aku bicara, wajah cantik Leng 11 di samping langsung berubah muram. Kenapa? Kalian ada masalah? Jiang Xiaochuan dan yang lainnya langsung bingung melihat ini. Saat itulah aku berkata sambil tersenyum sinis, maaf, Leng 11 adalah orang bodoh yang kalian bicarakan. Satu-satunya makhluk spiritual yang dia kontrak, dibeli dari tempatku. Mustahil. Jiang Xiaochuan berteriak di tempat, tapi detik berikutnya dia melihat sendiri tupai api di bahu Leng 11. Melihat pemandangan ini, Jiang Xiaochuan dan yang lainnya langsung tercengang. Tapi segera setelah itu, Jiang Xiaochuan yang sadar kembali langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Benarkah ini? Aku tidak salah lihat kan? Jenius nomor 1 SMA Qizhong, nona besar keluarga Leng. Benar-benar mengontrak tupai api peringkat F. Sambil berbicara, beberapa orang tertawa terbahak-bahak tanpa menghiraukan ekspresi Leng 11 yang semakin buruk. Haha, 2 jenius SMA Qizhong, satu tidak bisa mengontrak makhluk spiritual. Yang satu lagi mengontrak makhluk spiritual tingkat rendah. Bukankah ini berarti menjadi 2 orang tidak berguna? Aku malah berkata dengan senyum tipis. Percaya atau tidak, orang tidak berguna yang kalian sebutkan bisa menggantung kalian dan memukuli kalian. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang membelalakan mata, menatapku dengan ekspresi seperti melihat orang idiot. Jiang Xiaochuan bahkan tertawa hingga air matanya hampir keluar. Bukan, aku tidak salah dengarkan, kamu bilang apa? Seekor tupai api peringkat F bisa mengalahkan aku? Yang lain tertawa terbahak-bahak. Anak muda. Kakak Chuan membangkitkan kadal raksasa bersenjata peringkat C. Hanya dengan seekor tupai api, kamu berani menang? Apakah kamu sedang bermimpi? Menghadapi ejekan beberapa orang, ekspresiku tidak berubah sama sekali. Kenapa? Jika kalian tidak percaya, bagaimana kalau kita bertaruh? Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi Leng 11 di samping langsung menjadi suram. Melotot tajam padaku. Apa? Kamu masih mau bertaruh? Jiang Xiaochuan langsung tertawa marah. Baiklah,
Kamu bilang mau bertaruh apa? Aku menunjuk Slime yang sudah aku tenangkan. 7 juta? Berani? Mendengar ini, ekspresi Leng 11 langsung berubah menjadi sedikit buruk. Menurutnya, taruhan seperti ini sama saja dengan memberikan uang. Mendengar ini, Jiang Xiaochuan tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Baiklah, itu yang kamu katakan sendiri. Tidak kusangka masih ada orang bodoh di zaman sekarang. Aku terima taruhan ini. Apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Akhirnya Leng 11 di samping tidak bisa menahan diri lagi. Bertanya dengan wajah dingin. Tapi setelah mendengarnya, aku sama sekali tidak peduli, bahkan mengedipkan mata dan tersenyum. Kenapa? Kamu tidak percaya diri? Aku sangat yakin padamu. Mendengar ini, Leng 11 hampir tertawa marah. Kapan dia tidak percaya diri? Tapi dia tidak yakin dengan tupai api kelas F yang menyedihkan ini. Apa kamu lupa apa yang aku katakan? Ini bukan tupai api biasa. Aku tersenyum misterius. Mendengar ini, Leng 11 sedikit terkejut. Terserah kamu. Lagi pula, uangmu yang akan hilang. Karena dibujuk tidak ada gunanya, Leng 11 tidak repot-repot mencoba lagi. Kemudian dia berjalan keluar toko. Sebaliknya, Jiang Xiaochuan tampak tidak sabar di depan pintu toko. Diiringi raungan, seekor kadal raksasa hitam dengan panjang tubuh hampir 2 meter, duri seperti pisau di punggungnya, dan memancarkan aura dingin. Seketika muncul di luar toko. Ayo, tunggu apa lagi? Jiang Xiaochuan tampak bersemangat, seolah-olah 7 juta itu sudah ada di sakunya. Leng 11 tidak berbicara, hanya melambaikan tangannya. Tupai api yang sudah dipanggil segera terbang ke depan kadal pedang. Melihat ini, Jiang Xiaochuan langsung tertawa. Su Jiang, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Selama kamu berlutut sekarang dan bersujud 2 kali padaku, perjanjian taruhan ini bisa dibatalkan. Tapi saat itu, si kecil yang semula gemetar tiba-tiba menjadi marah. 2 titik hitam kecil membelalak. Teknik bola api terbang ke arah kadal pedang. Mencari mati. Jiang Xiaochuan mencibir saat melihat ini. Teknik bola api tingkat ini. Dia bahkan tidak repot-repot menyuruh kadal pedang untuk menghindar. Tapi detik berikutnya, bola api itu tampak terstimulasi oleh sesuatu. Membesar melawan angin, dan tiba-tiba berubah menjadi bola api dengan diameter 2 meter, langsung menelan kadal pedang. Setelah api menghilang, tidak ada yang tersisa di tanah kecuali gumpalan abu hitam. Untuk sesaat, suasana di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Jiang Xiaochuan, yang kehilangan hewan peliharaannya, langsung terluka parah. Dia memuntahkan seteguk besar darah. Wajahnya pucat, menatap tajam pemandangan di depannya, dan meraung dengan marah. Tidak mungkin. Di mana kadal pedangku? Ini sama sekali tidak mungkin. Maaf, kamu kalah. Saat ini, suaraku dengan sedikit senyum tiba-tiba terdengar. Jiang Xiaochuan mendongak, menatapku dengan tatapan tajam dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Pasti kamu melakukan sesuatu. Bagaimana mungkin kadal pedangku kalah dari tupai api sampah? Kenapa? Kamu berencana untuk tidak membayar? Aku menunjuk ke abu di tanah dengan nada mengejek. Tidak apa-apa, jika kamu ingin tidak membayar, kamu juga bisa berlutut dan bersujud 2 kali padaku. Taruhan ini bisa dibatalkan. Kemudian, Jiang Xiaochuan berbalik dan mulai mengumpulkan uang dengan beberapa orang. Setelah mengumpulkan 7 juta, dia dengan wajah murah memberikannya padaku. Tunggu saja, ini belum selesai. Kita lihat saja nanti. Aku melambaikan tangan tanpa menoleh. Silakan pergi, tidak perlu kembali. Jika bos ada waktu, sering-seringlah berkunjung. Kemudian aku tersenyum puas ke arah Leng 11 yang masih linglung. Semua orang sudah pergi, kenapa kamu masih linglung? Kamu tidak ingin aku membagikan uangnya kepadamu, kan? Mendengar itu, Leng 11 baru sadar, lalu memutar matanya dengan kesal. Mereka berdua kembali ke toko. Baru saat itulah Leng 11 bertanya, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Aku mengangkat alisku dan tersenyum. Itu karena tupai api ini memiliki bakat pantulan cermin, yang dapat menyinkronkan atribut binatang rohmu yang lain saat bertarung. Tidak mungkin, bakat pantulan. Bagaimana mungkin itu muncul pada tupai api kelas F? Jika itu benar, apakah kamu akan menjualnya kepadaku hanya dengan 6.800.000? Leng 11 sangat tenang dan merasa bahwa aku melebih-lebihkan. Aku memasang wajah sedih. Ya, aku melakukannya demi kita sebagai teman sekelas lama. Itulah sebabnya aku menjualnya kepadamu dengan harga rugi. Bagaimana menurutmu? Mendengar itu, Leng 11 memutar matanya. Dengan wajah dingin, dia meninggalkan toko binatang roh. Aku juga tidak menghentikannya. Lagi pula, aku sekarang memiliki banyak uang. Dan sudah tidak sabar untuk mulai melakukan undian. Aku tidak tahu kata apa yang akan kudapatkan kali ini. Aku menantikannya. Tapi saat itu, pintu toko tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Pintu kaca toko hancur berantakan. Siapa yang bosan hidup, berani-beraninya membuat masalah di sini. Seorang pemuda berjaket dengan potongan rambut cepak. Dengan ekspresi kasar, diikuti oleh selusin preman, berjalan masuk dengan arogan. Setelah pemuda itu masuk, dia hanya melihatku seorang diri.
Sementara aku menatapnya dengan tanpa ekspresi. Suasana menjadi canggung sesaat. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan menampar kepala salah satu dari mereka. Siapa yang menyuruhmu menendang pintu? Apakah kamu tidak tahu sopan santun? Orang itu tampak sedih. Kak, bukankah kamu yang menendangnya? Kenapa masih linglung? Cepat pergi. Ingatlah untuk mencari seseorang untuk memperbaiki pintunya. Setelah mengatakan itu, pemuda itu berbalik dan bersiap untuk pergi dengan sekelompok orang. Wu Hao. Saat itu, suaraku tanpa emosi tiba-tiba terdengar dari belakang. Bos, aku benar-benar tidak sengaja. Bukankah aku mendengar bahwa seseorang datang untuk membuat masalah? Jadi aku membawa beberapa saudara untuk membantumu menjaga tempat. Baiklah, cepat ke sini. Aku tertawa dengan kesal, karena orang di depanku ini adalah sahabat karibku sendiri, dan juga pelanggan pertamaku. Ada apa, bos? Wu Hao langsung mendekat dengan senyum nakal setelah mendengar itu. Kalau aku tidak salah ingat, tengkorak mayat hidup yang aku jual kepadamu, sudah kau ikat kontrak selama setengah bulan, kan? Tanyaku dengan wajah datar. Jangan salah, tengkorak yang kau berikan padaku itu, sepertinya agak berbeda. Sudah, diam. Aku mengerutkan kening dan berpesan, aku ingat sekolah kalian. Besok akan bersiap untuk mengadakan latihan di Void, kan? Nanti aku ikut denganmu. Wu Hao dengan bodoh menggaruk rambut cepatnya. Bos, apakah orang yang membuat masalah tadi menggunakan serangan mental? Apakah kau sudah gila karena terpukul? Aku memutar mata dengan kesal. Wu Hao, melirikku dengan hati-hati, atau bos menyukai makhluk roh di Void. Berencana menangkap beberapa untuk dipelihara? Pokoknya, apapun ide bos, aku pasti akan menemanimu dengan mempertaruhkan nyawaku. Dia mendekatiku dengan senyum nakal. Lagi pula, sekolah bilang membentuk tim berempat, tidak ada larangan membawa orang dari luar sekolah. Nanti aku akan meminta ayahku untuk mengatur 2 pengawal, menjamin perjalanan Void ini akan membuat bos kembali dengan puas. Aku melihat Wu Hao yang terus membual betapa hebatnya ayahnya. Benar-benar tidak tahan dan menepuk bagian belakang kepalanya. Kata-kata ini yang kau katakan, kapan kau memelihara tengkorak mayat hidup hingga level 10 ke atas? Kapan aku akan puas? Wajah Wu Hao langsung berkerut, bos. Kau adalah bosku sendiri, kau tidak bisa menyulitkanku seperti ini. Aku menatap Wu Hao dengan kecewa. Tidak ada negosiasi, aku akan terus mengawasimu di samping. Jika tengkorak mayat hidup tidak bisa dipelihara, maka jangan harap bisa keluar dari Void. Setelah Wu Hao pergi dengan perasaan tertekan, aku melihat Slime yang baru saja ketakutan. Saat ini terus saja masuk ke pelukannya. Aku memutuskan untuk menutup toko lebih awal, membawa Slime dan kembali ke kamarku di lantai 3. Berencana untuk menghabiskan 20 juta yang telah kukumpulkan terlebih dahulu. Setelah aku duduk di depan jendela dan membuka panel sistem, aku menggosok telapak tanganku dan langsung menekan semua undian. Cahaya-cahaya tak berwarna terlempar keluar, beberapa kelompok cahaya tak berwarna perlahan berubah menjadi putih dan hijau, hanya kelompok cahaya terakhir yang perlahan berubah menjadi ungu. Kemudian cahaya ungu menghilang, memperlihatkan entry berkah ajaib. Saat aku bersiap untuk memeriksa dengan cermat penjelasan entry ini, Slime yang tadinya diam, tiba-tiba melompat seperti orang gila. Dan kepalanya menancap ke dalam kelompok cahaya ungu di tanganku. Aku tersentak dan buru-buru meraihnya, tetapi sudah terlambat. Slime langsung menyatu dengan kelompok cahaya ungu, kemudian dia berteriak di pelukanku, memohon maaf padaku. Hanya saja kemampuan yang terkandung dalam entry ungu itu sangat kuat, Slime berteriak beberapa kali dan kemudian tertidur lelap. Aku melihat Slime di pelukanku dengan ekspresi yang agak rumit. Sekarang dalam periode fusi entry, aku sendiri juga tidak bisa melihat kemampuan spesifik dari berkah ajaib itu. Aku membawa Slime kembali ke darah pemeliharaan di lantai 2. Tunggu 2 hari lagi untuk melihat hasil akhirnya. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, suara berisik datang dari bawah. Bos, aku sudah mengganti pintumu. Wu Hao tidak berani naik ke atas. Dia berteriak dengan suara keras di bawah. Aku memijat pelipisku yang berdenyut, dan dengan kesal mengikutinya ke pintu masuk Dungeon Void. Saat ini, sudah banyak orang berkumpul di pintu masuk Dungeon. Dari jauh, aku melihat Jiang Xiaochuan yang kemarin membuat keributan di toko monster lucu, dan Jiang Xiaochuan juga melihatku, ekspresinya tiba-tiba berubah muram. Bukankah ini Su Jiang, jenius hebat dari SMP 7? Kamu sekarang sudah menjadi sampah, apa yang kamu lakukan di sini? Aku belum sempat berbicara. Wu Hao sudah membentak dengan marah, tentu saja datang ke Dungeon Void untuk meningkatkan level. Kalau tidak, untuk apa lagi datang ke sini? Melakukan ibumu? Wajah Jiang Xiaochuan berubah hijau dan putih, tetapi dia tidak berani menyinggung Wu Hao secara langsung. Hanya bisa terus menargetkanku. Kamu bukan lagi siswa SMP 7, sampah sepertimu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki Dungeon. Ekspresiku sedikit meredup, aku mencibir. Meskipun Dungeon Void dikembangkan bersama oleh 8 sekolah, tetapi juga merupakan Dungeon publik. Setiap orang berhak masuk. Jiang Xiaochuan ingin segera mendapatkan kembali harga dirinya, dan berkata dengan wajah penuh, ayahku adalah anggota dewan sekolah. Aku bilang kamu tidak boleh masuk, berarti kamu tidak boleh masuk.
Jika kamu benar-benar ingin masuk, boleh saja, asalkan kamu mengembalikan uang yang kamu curi kemarin, lalu berlutut di tanah dan bersujud 2 kali padaku. Berteriak 3 kali kamu salah, aku akan meminta ayahku untuk secara khusus menyetujuimu untuk masuk. Suara orang-orang di sekitar menjadi lebih keras. Melihat mata Sujiang dengan sedikit jijik, dia sudah menjadi sampah, untuk apa masuk ke Dungeon? Apakah dia akan membuat masalah bagi kita? Dia juga menipu uang. Dulu seorang anak yang sangat berbakat. Mengapa sekarang menjadi seperti ini? Wu Hao sangat marah, dan akan menjelaskan, tetapi aku mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Aku berkata, Dungeon Void adalah Dungeon publik, selama memenuhi syarat. Semua orang bisa masuk Dungeon untuk meningkatkan level. Setelah kata-kata itu diucapkan, seseorang di samping tertawa. Kata-katanya memang benar. Tetapi orang dari sekolah lain ingin memasuki Dungeon, harus menantang seorang guru sekolah, setidaknya harus di tangan guru ini. Bertahan selama 1 menit untuk mendapatkan kualifikasi masuk. Kamu bahkan bukan seorang Beastmaster. Masih ingin masuk ke Dungeon Void? Apakah kamu sedang bermimpi? Jiang Xiaochuan juga menatapku dengan jijik, bagaimanapun juga kamu hanya akan mati sia-sia jika masuk. Lebih baik kembalikan dulu uang yang kamu curi, mungkin aku akan berbaik hati, dan memilihkan cara mati yang lebih nyaman untukmu. Sudut bibirku sedikit terangkat, semua orang mengatakan kalah judi harus menerima, aku tidak menyangka orang dari keluarga Jiang masih ingkar janji. Kenapa? Kemarin saat Leng 11 ada di sini, kenapa kamu tidak berani menyesal? Wajah Jiang Xiaochuan semakin muram, merasa bahwa aku sedang mencari mati, karena kau begitu terburu-buru ingin mati. Men Feng berkata, maka aku akan mengabulkannya. Bukankah kau ingin masuk ke ruang bawah tanah Void? Orang luar sekolah harus membawa Spirit Beast untuk menantang mentor, tidak ada orang lain yang boleh membantu. Aku ingin melihat, hari ini tanpa kehadiran wanita bernama Leng 11 itu, apa yang bisa kau lakukan untuk melewati rintangan ini? Aku tidak banyak bicara omong kosong, langsung mengambil bukti identitasku sendiri, dan berjalan ke tempat verifikasi kualifikasi. Seorang pria parubaya dengan santai duduk di kursi sambil minum teh, melihatku datang dia terkejut sejenak, aku berkata dengan tenang. Halo? Men Feng berkata, aku datang untuk menantang kualifikasi masuk, lalu aku menoleh untuk melihat Jiang Xiaochuan. Bagaimana kalau bertaruh lagi denganku? Bertaruh apakah aku bisa mendapatkan kualifikasi masuk, taruhannya masih 7 juta. Warna wajah Jiang Xiaochuan berubah seperti palet warna, Wu Hao memutar matanya, dan berkata dengan nada menghina. Tidak mungkin, bukankah keluarga Jiang Mu mengeluarkan seorang anggota dewan sekolah, bahkan 7 juta pun tidak bisa dikeluarkan. Perkataan ini memprovokasi Jiang Xiaochuan, dia tidak ingat lagi sifat jahatku, langsung menegakkan lehernya dan berkata, apa yang kau katakan? Aku menerima taruhan ini, aku hanya takut anak ini akan dipukuli sampai mati. Aku ingin mencari orang untuk meminta uang pun tidak tahu kemana. Wu Hao memutar matanya dengan kesal. Sial, jika kau mati, bosku bahkan tidak akan meneteskan keringat sedikit pun. Aku ikut bertaruh denganmu. Jiang Xiaochuan tidak begitu ingin berurusan dengan keluarga Wu, bos daerah bawah tanah distrik 13. Hanya bisa menatapku dengan tatapan jahat, berharap dia dipukuli sampai mati oleh serigala bayangan milik mentor verifikasi. Mentor verifikasi mengamatiku dari atas ke bawah, dan mulai bertindak. Anak muda, aku menyeringai, aku tidak memiliki Spirit Beast yang terikat kontrak. Wajah mentor verifikasi menjadi muram, tidak memiliki Spirit Beast, apakah kau datang untuk mengejekku? Pergi, pergi, anak muda dari mana yang mencari masalah? Melihat dia hendak duduk kembali. Aku langsung menghalangi jalannya. Mentor, aku telah mengajukan tantangan sesuai dengan prosedur. Di sana juga tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki Spirit Beast tidak bisa menantangmu. Mentor verifikasi mencibir. Aku belum pernah melihat orang yang begitu aktif mencari mati. Karena kau tidak ingin hidup, maka aku akan mengabulkannya. Setelah kata-kata itu diucapkan, kakinya mulai menggambar formasi pemanggilan abu-abu gelap. Terlihat serigala bayangan keluar dari formasi pemanggilan. Serigala bayangan, makan dia, serigala bayangan atas perintah mentor, menerjang ke arahku seperti kilat hitam. Tepat pada saat serigala bayangan menerkam di depan mata, aku tiba-tiba mengayunkan tinju kananku, langsung mengenai titik lemah serigala bayangan. Daya benturan yang kuat membuat serigala bayangan langsung kehilangan keseimbangan, tubuhnya terbang mundur, dan jatuh dengan keras ke tanah. Seluruh penonton terkejut, bahkan otak mentor Liu di seberang pun kosong, 10 menit waktu berlalu dengan cepat. Serigala bayangan masih tergeletak di tanah, tidak bisa bangun. Aku menunjukkan senyum ramah dan bertanya, pembimbing Liu. Tantanganku seharusnya dianggap berhasil, kan? Pembimbing Liu terengah-engah karena marah, saat ini berjongkok di samping serigala bayangan memeriksa lukanya. Saat ini mendengar perkataanku, wajahnya sangat jelek, tetapi dia tidak mempersulitku lagi. Lulus, lulus. Setelah aku memberikan pertolongan pertama pada serigala bayangan, aku akan memberikanmu stempel kualifikasi masuk. Belum selesai berbicara, sebuah suara dingin dan berat terdengar dari jauh. Tidak boleh, pembimbing Liu dan semua orang melihat ke arah itu serempak.
Terlihat seorang pembimbing yang memiliki beberapa kemiripan dengan Jiang Xiaochuan berjalan mendekat. Pembimbing Liu berkata dengan tidak sabar. Apa yang tidak boleh? Jiang Xiaobai, akulah pembimbing verifikasi. Aku kalah ya kalah. Kenapa kau ikut campur? Kakak Jiang Xiaochuan, Jiang Xiaobai, berdiri tegak. Pandangannya menyapu adiknya, dan dia menjawab sambil mencibir. Pembimbing Liu, kau sudah terlalu lama duduk di sini tanpa melakukan apa-apa. Kemampuanmu sudah menurun. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan sampah yang tidak memiliki monster roh. Kau tidak memenuhi syarat untuk memverifikasi dia. Tatapan dinginnya terus tertuju padaku dan kemudian berkata, kebetulan adikku bertaruh dengannya. Aku ingin memverifikasi sendiri apakah sampah ini memenuhi syarat untuk memasuki salinan Void. Setelah kata-kata itu diucapkan, seekor kadal raksasa kematian yang besar tiba-tiba muncul dari belakangku, dan menggigit pinggangku langsung dengan posisi menyelinap. Aku ingin berbalik tetapi sudah terlambat. Dua pengawal Wu Hao, Liu Wen dan Liu Wu, langsung memanggil dua kera kekuatan raksasa tingkat C. Belum sempat kadal raksasa menggigit orang. Kedua kera itu mencengkeram mulutnya dari kiri dan kanan, lalu keempat lengan mereka menggunakan kekuatan bersamaan. Terlihat jelas bahwa kadal raksasa akan segera dirobek menjadi dua bagian. Wajah Jiang Xiaobai berubah dan berkata dengan suara berat, orang-orang biasa dari masyarakat dengan seenaknya menyerang pembimbing sekolah. Apakah kalian tidak takut diperingatkan dan dihukum? Liu Wen melirik Wu Hao, melihat bahwa tuan mudanya tidak berniat untuk berbicara. Barulah dia menoleh untuk melihat Jiang Xiaobai. Bukankah Void adalah salinan publik? Kami berdua secara alami datang untuk menantang kualifikasi masuk. Kau bilang kau ingin memverifikasi sendiri. Dan memanggil monster roh. Bagaimana? Sekarang kau ingin menyesal dan tidak memberi kami stempel? Setelah dia selesai berbicara, gerakan kedua kera kekuatan raksasa menjadi lebih besar, kadal raksasa kematian mengeluarkan lolongan yang menyedihkan. Jiang Xiaobai saat ini berada dalam posisi yang sulit. Dia mengatakan kata-kata itu sebelumnya untuk menargetkanku. Sekarang Liu Wen dan Liu Wu menemukan celah dalam kata-katanya. Dan akan membunuh kadal raksasa kematian sepenuhnya jika tidak sesuai dengan perkataannya. Dia menatapku dengan dingin dan menggertakkan gigi. Aku mengingatmu, bocah. Sebaiknya kau berdoa agar kau selalu memiliki keberuntungan seperti ini. Jangan biarkan aku menemukan kesempatan, jika tidak, aku pasti akan membuatmu melihat cara-caraku. Aku tertawa, menganggap semua yang dia katakan omong kosong. Wajah Jiang Xiaobai berubah jelek dan berbalik untuk pergi, tetapi dihentikan oleh dua bersaudara Liu Wen dan Liu Wu. Bukti kualifikasi masuk. Jiang Xiaochuan berhenti sejenak, berbalik dan berjalan ke dekat meja verifikasi mentor Liu sebelumnya. Langsung mengecap 3 stempel pada kami. Kemudian aku menoleh dan melirik Jiang Xiaochuan yang wajahnya pucat. Dengan begitu banyak orang sebagai saksi, tuan muda keempat Jiang seharusnya tidak akan mengingkari hutang 7 jutanya, kan? Jiang Xiaochuan sangat marah hingga ingin muntah darah, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengingkari janjinya di depan begitu banyak orang. Dengan enggan, dia mentransfer uang itu. Aku mengabaikan emosinya, berbalik dan membawa Wu Hao dan dua lainnya memasuki ruang bawah tanah Void. Segera setelah Wu Hao masuk, dia menjadi sasaran monster Void. Itu muncul dan menghilang secara misterius, menggigit lengan Wu Hao dari belakang. Meskipun karena levelnya rendah, itu tidak menyebabkan kerusakan padanya, tetapi itu membuatnya menjerit kesakitan. Sial, aku paling benci monster seperti ini. Aku sama sekali tidak dapat menemukan jejak pergerakan mereka. Aku melirik bekas merah yang ditinggalkan monster Void di lengannya dan berkata dengan suara pelan. Panggil kerangka MU. Meskipun Wu Hao ragu-ragu, dia tidak melanggar perintahku. Kemudian dengan cepat membuat susunan pemanggilan di tanah. Tengkorak kematian kelas F terhuyung-huyung keluar dari susunan. Berdiri dengan bodoh di samping Wu Hao. Aku bisa langsung melihat bahwa yang ini hanya naik 1 level dalam setengah bulan dan hampir tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Tepat ketika Wu Hao hendak menjelaskan sesuatu, monster Void tiba-tiba menerkam tengkorak kematian. Wu Hao terkejut. Berusaha dengan panik untuk mengendalikan tengkorak, dan aku dengan cepat bergegas ke sisi tengkorak, telapak tanganku sedikit terbuka. Kemudian meremasnya dengan keras. Monster Void tanpa wujud itu langsung kuremas sampai mati. Wu Hao dan Liu Wen Liu Wu tertegun. Aku melihat telapak tanganku, merasakan bahwa membunuh monster juga dapat meningkatkan kemampuanku sedikit. Jadi aku berhenti menyembunyikannya dan langsung menyerang monster di sekitarku tanpa ragu-ragu. Wu Hao, yang mengikuti di belakang, membuka mulutnya. Dengan ekspresi ragu-ragu, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa monster yang kubunuh itu. Energi kecil yang tertinggal setelah kematian semuanya masuk ke tubuh tengkorak kematian. Kedua matanya yang berkelap-kelip dengan api hantu semakin bersinar. Setelah sekian lama, kenapa tengkorakku ini terasa lebih fleksibel dari sebelumnya? Apakah itu naik level? Aku lihat panel sistem dulu. Setelah kata-kata itu diucapkan, dia memperlihatkan tali deteksi di pergelangan tangannya dan menempelkannya di kepala tengkorak. Setelah melihat dengan jelas atribut tengkorak saat ini, dia langsung berseru, "Sialan, bos!
Jelas itu hanya tengkorak kelas F, tetapi tingkat pertumbuhannya sudah mendekati kelas C, dan bahkan samar-samar masih ada ruang untuk peningkatan. Pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level dihitung berdasarkan kelas F, tetapi tingkat pertumbuhan 4 dimensi dihitung berdasarkan binatang roh kelas C, dengan peningkatan level tengkorak kematian. Atribut 4 dimensiku sendiri juga meningkat. Aku mengangguk puas dan berkata, level 5 seharusnya memunculkan keterampilan baru. Kerahkan lebih banyak upaya. Wu Hao mengangguk berulang kali di bawah tindakanku. Malah membuat Liu Wen dan Liu Wu tidak berguna, dengan patuh mengikuti di belakang mereka berdua. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pergerakan tengkorak itu menjadi semakin gesit. Wu Hao merasa seperti sedang menggunakan ceat. Dia tertawa hingga matanya hampir tidak terlihat. Awalnya, pada dasarnya aku yang bertindak. Kemudian, tengkorak kematian menelan semakin banyak kelompok energi. Aku berhenti bertindak. Membiarkan tengkorak kematian terus-menerus menggunakan keterampilan serangan bayangan yang baru diperoleh untuk terus menuai kehidupan monster void di sekitarnya. Kemudian, pada pagi hari kedua, ketika level tengkorak kematian menembus level 10, pertumbuhannya akhirnya berhenti. Aku meregangkan tubuh dan melihat atribut 4 dimensiku dengan puas. Tugas menaikkan level ini hampir selesai. Bisa pergi. Wu Hao melihat tengkorak kematiannya dan mencubit pahanya dengan kejam. Kemudian dia tersentak dan menghirup udara dingin. SSST, sakitnya. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Dalam perjalanan keluar dari ruang bawah tanah, dia enggan menarik kembali tengkorak kematian ke ruang rohnya, karena takut kalau dia melihatnya sekali saja. Tengkorak yang begitu kuat akan menghilang. Setelah Wu Hao keluar dari ruang bawah tanah, dia menyuruh kedua pengawalnya untuk kembali. Dengan gembira dia mengikutiku kembali ke rumah binatang mungil. Dari kejauhan, mereka berdua melihat gerbang rumah binatang mungil hancur berkeping-keping lagi. Ekspresi Wu Hao menjadi gelap dan dia membuka mulutnya dan memaki beberapa kalimat. Kakek, aku baru saja mengganti pintu baru untuk bos kemarin. Siapa yang tidak punya mata dan menghancurkannya lagi? Jiang Xiaochuan mencibir dan keluar dari halaman. Melihat tidak ada pengawal yang mengikuti di belakang mereka berdua, dia merasa lega. Dengan ekspresi menghina, dia melotot padaku. Su Jiang, jika kau tahu diri, kembalikan 140.000 itu padaku. Kau harus tahu bahwa beberapa uang itu sangat panas dan bukan untukmu. Aku mengangkat alisku. Aku sudah bilang, kalah taruhan harus diterima. Kau sudah menjadi pecundang. Beraninya kau datang sendirian? Apa kau tidak takut aku akan langsung menyelesaikanmu? Ekspresi Jiang Xiaochuan menjadi semakin buruk. Dia langsung memanggil belalang void kelas B dan menerkamku. Cukup bicara. Setelah sekian lama naik level, binatang rohku sudah level 5. Hari ini aku ingin melihat dengan seksama bagaimana kalian berdua sampah mati di tanganku. Kecepatan belalang void sangat lambat di mataku hingga membuatku tertawa. Aku sedikit mengelak. Belalang void itu menerkam dengan sia-sia. Aku menatap Jiang Xiaochuan dengan senyum mengejek. Mau bertaruh lagi? Bertaruh lagi 7 juta. Bertaruh kau akan kalah telak hari ini. Mendengar aku berani menyebutkan masalah 7 juta. Jiang Xiaochuan sangat marah hingga hampir mengeluarkan asap dari ketujuh lubang hidungnya. Daripada memikirkan hal-hal yang tidak perlu, lebih baik kau pikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Dia mencibir dan juga dipenuhi dengan permusuhan terhadap Wu Hao. Awalnya aku tidak ingin menyentuhmu, tetapi sikapmu kemarin juga membuatku sangat kesal. Hanya sampah dari keluarga Wu, bahkan jika kau anak tunggal, kau tidak punya hak mewarisi keluarga Wu. Keluarga Wu yang terkenal di distrik 13 akan berakhir di tanganmu. Sungguh lucu. Wu Hao tampak sedikit khawatir, meskipun tengkorak mautnya telah naik ke level 10, dan bisa menghancurkan belalang kekosongan lawan. Tapi dia tahu bakatnya tidak sebaik Jiang Xiaochuan. Sedikit khawatir akan menghambat tengkorak maut, aku menepuk pundaknya. Isyaratkan padanya untuk santai, lalu dengan santai berdiri di samping, menyaksikan kedua binatang roh itu saling menyerang. Tengkorak maut seolah merasakan pikiran tuannya. Pertama meluncurkan serangan bayangan, seperti kilat hitam yang dengan cepat menyerbu ke arah belalang kekosongan. Belalang kekosongan dengan gesit menghindari serangan mendadak ini, namun tengkorak maut tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Serangan demi serangan membuat belalang kekosongan kewalahan, ekspresi Jiang Xiaochuan sedikit tidak sedap dipandang. Dengan tidak percaya dia berkata, mustahil, ini sama sekali tidak mungkin, tengkorak mautmu hanyalah binatang roh tingkat F. Bahkan jika dilatih hingga level 5, mustahil untuk mengeluarkan begitu banyak serangan berturut-turut, apa yang sebenarnya kau lakukan? Wu Hao sedikit bangga dalam hatinya, meliriknya, kau terlalu bodoh, masih banyak hal yang tidak kau ketahui. Dia memutar matanya, jika kau sekarang menundukkan kepala dan mengakui kesalahan, aku akan membiarkan tengkorak mautku dengan belas kasihan melepaskanmu. Kau juga tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Wu, kan? Mata Jiang Xiaochuan memerah, kau pasti sedang berusaha keras. Kau pasti telah menghabiskan vitalitas dan potensi binatang roh, kemampuan seperti ini tidak mungkin bertahan lama, selama binatang rohku bertahan. Kau pasti akan mati. Selama kau mati di sini, tidak ada yang tahu bahwa aku yang melakukannya.
Tidak akan ada yang mengincar keluarga Jiang, ekspresinya sedikit gila, dan dia memberikan perintah serangan keterampilan kepada belalang kekosongan. Energi kekosongan pada tubuh belalang kekosongan semakin kaya, lalu meluncurkan serangan, tungkai depannya yang tajam seperti pisau tajam. Dengan kejam menebas ke arah tengkorak maut, tanpa menunggu Wu Hao memberikan perintah, ia langsung menggunakan pertahanan perisai tulang. Di depannya, perisai kokoh yang terbuat dari tulang langsung terbentuk, serangan belalang kekosongan langsung mengenai perisai tulang. Mengeluarkan suara benturan yang tumpul, lalu dengan sengaja memperlihatkan celah, ketika belalang kekosongan dengan enggan menyerbunya lagi. Tengkorak maut segera menangkap kesempatan itu, api hantu Netherworld di tengkoraknya berkedip dengan gila, langsung melepaskan energi jiwa yang kuat. Kekuatan ini langsung menghantam belalang kekosongan, lalu terlihat tubuhnya bergetar, jiwanya langsung terkoyak oleh tengkorak maut. Langsung kehilangan nafas kehidupan. Seiring dengan mayat belalang kekosongan di tanah yang perlahan menghilang, wilayah roh Jiang Xiaochuan juga mulai mengalami perubahan yang mengerikan. Wilayah roh yang dulunya penuh dengan kekuatan misterius, saat ini seperti gelembung yang indah namun rapuh, hancur dalam sekejap. Mata Jiang Xiaochuan berputar, merasa seolah-olah jatuh dari awan, jatuh ke jurang kegelapan tak berujung dan benar-benar pingsan. Kematian berdiri patuh di samping mereka berdua, tidak lagi menyerang, lalu sudut bibirku sedikit terangkat. Aku berbalik dan berjalan menuju toko hewan peliharaan. Wu Hao menggaruk rambut cepaknya, dan bertanya dengan bingung, tidak perlu diselesaikan? Aku mengangkat alisku. Membunuhnya? Siapa yang akan mengganti pintuku? Domain spiritualnya sudah hancur, di masa depan dia akan menjadi orang lumpuh, hidup baginya mungkin lebih sulit diterima daripada kematian. Ekspresiku agak bermakna, Wu Hao mengira dia secara tidak sengaja menyentuh lukaku lagi. Bicaranya menjadi jauh lebih hati-hati, aku memutar mataku dengan kesal. Oke. Berhentilah bertingkah bodoh di sana, aku kebetulan ada sesuatu yang ingin kuminta bantuanmu, masuk dan bicara. Wu Hao terkekeh bodoh, menyimpan tengkorak kematian, dan dengan senang hati mengikutiku masuk ke dalam rumah. Bos, katakan saja langsung apa yang ingin kamu perintahkan, hubungan kita sangat dekat, mengapa repot-repot menggunakan kata bantuan? Kau tahu, milikku adalah milikmu, milikmu. Tetap milikmu. Aku tidak terus menontonnya bermain-main, tetapi berbicara dengan ekspresi serius. Hanya keluargamu yang bisa membantuku melakukan ini. Mendengar aku mengatakan ini, ekspresi wajah Wu Hao juga menjadi jauh lebih serius. Dia menepuk dadanya dan berjanji, Bos, hidupku ditarik kembali olehmu. Selama kamu membuka mulut, aku jamin aku akan melakukannya untukmu. Aku mengangguk. Jadi aku butuh kartu ujian, kamu perlu menggunakan koneksimu untuk mendapatkan ini. Mulut Wu Hao tiba-tiba terbuka lebar. Ah, Bos, ujian masuk perguruan tinggi? Kamu tidak memiliki status siswa sekarang? Kamu hanya bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi sebagai peserta ujian mandiri sosial. Aku mengangguk lagi. Benar, karena itulah aku datang mencarimu. Kartu ujian masuk perguruan tinggi, selain surat rekomendasi dari universitas, hanya dapat dibeli di pasar gelap bawah tanah. Jangan khawatir. Bos, aku akan segera kembali dan meminta ayahku untuk mendapatkannya untukmu. Setelah Wu Hao pergi, aku langsung naik ke lantai 2. Untuk melihat Slime yang menggabungkan entry berkas sihir 2 hari lalu, aku membuka cawan peti, dan Slime itu menempel padaku dan tidak mau pergi. Aku tidak membencinya. Membuka panel Slime, data padat langsung muncul, membuat mataku penuh dengan aliran data. Selain keterampilan penyembuhan ringannya sendiri, ada bakat berkas sihir, aku melihat sekilas. Tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Entry ini berwarna ungu, tetapi ruang evolusinya sangat besar. Tidak hanya dapat meningkatkan atributnya sendiri, meningkatkan efek keterampilan, tetapi juga dapat membantu hewan roh rekan satu tim. Berbagi kekuatan sihir dan buff status. Awalnya, elemen Slime sangat lemah, tetapi dengan tambahan berkas sihir, kemampuan elemennya sendiri ditingkatkan sepenuhnya, dan ia dapat menggunakan berbagai keterampilan serangan elemen. Aku mengangkat Slime dan melihatnya. Memikirkan kepada siapa aku harus menjual monster roh ini. Keesokan paginya, Wu Hao muncul di lantai pertama Mengshow House lagi sejak pagi. Aku turun dari atas dengan kesal, masih memeluk Slime itu di tanganku. Apa kau tidak perlu tidur sama sekali? Dari mana kau mendapatkan begitu banyak energi setiap hari? Wu Hao menggaruk kepala cepaknya dan menyeringai bodoh 2 kali. Bos, aku sudah memberitahu ayahku tentang apa yang kau katakan kemarin. Ekspresiku sedikit serius, menunggu Wu Hao untuk melanjutkan hasilnya. Wu Hao tidak menjual rahasia dan langsung berkata, ayahku berkata bahwa ini bisa dilakukan, tetapi dia ingin aku membawamu kembali ke rumahku untuk sementara waktu untuk memahami kekuatanmu. Dia merendahkan suaranya dan menambahkan, sebenarnya, ayahku tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya ingin berterima kasih karena memberiku monster roh yang begitu kuat, dan kau dapat memilih beberapa barang di perbendaharaan rumahku. Sebagai hadiah terima kasih keluargaku kepadamu. Aku mengangkat alisku dan langsung berkata, ayo pergi. Pergi sekarang. Aku berpikir untuk meletakkan Slime di lantai 2,
tetapi Slime itu menempel padaku dan tidak mau turun. Wu Hao menahan tawanya dan menonton sebentar. Bos, jika tidak berhasil, bawalah bersamamu. Aku menjentikan dahi Slime itu, lalu membawanya keluar. Rumah tua keluarga Wu menempati 3 puncak gunung di pinggiran kota. Tidak jauh dari Mengshou House. Mereka berdua tiba setelah berjalan lebih dari 10 menit. Beberapa penjaga berdiri di depan rumah. Setelah melihat Wu Hao kembali, mereka memberi hormat kepadanya. Tuan Muda, Anda dan Tuan Muda Su telah kembali. Pemimpin menunggu Anda di ruang resepsi. Wu Hao mengangguk dengan ceroboh dan membawaku ke ruang resepsi. Di sepanjang jalan, banyak junior muda menyapa Wu Hao, dengan sedikit penghinaan dan kecemburuan tersembunyi di mata mereka. Wu Hao tampaknya sudah terbiasa dengan sikap bawahan ini. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Aku mengangkat alisku, situasimu. Orang-orang ini tidak tahu. Wu Hao tertegun sejenak, lalu menyeringai. Hehe. Bos, bukankah kau yang mengajariku? Berpura-pura bodoh untuk memangsa harimau. Li Wen dan Li Wu adalah pengawal yang ditugaskan ayahku kepadaku di tahun-tahun sebelumnya. Mereka hanya mendengarkan ayahku selain aku. Kartu truf seperti ini harus disimpan. Orang-orang ini masih berpikir bahwa aku adalah sampah yang tidak bisa mewarisi keluarga Wu. Matanya sedikit suram ketika dia melihat beberapa bawahannya, tetapi dengan cepat kembali ke penampilan riangnya yang biasa. Aku juga tidak bertanya lebih lanjut. Hanya menepuk pundaknya. Dengan persahabatan di antara kita berdua, aku tidak akan mengatakan kata-kata basa-basi itu. Jika ada yang kau butuhkan, jangan sungkan untuk bicara padaku. Sebisa mungkin akan kubantu. Mata hitam Wu Hao juga menunjukkan sedikit kehangatan, sambil tersenyum menepuk bahuku, kerangka yang diberikan bos padaku. Melihat ruang tamu sudah di depan mata, aku tidak banyak bicara lagi dan langsung mengikuti Wu Hao masuk. Di kursi utama di dalam ruangan duduk seorang pria parubaya yang berwibawa, di sampingnya berdiri seorang gadis yang agak lemah lembut. Wu Hao tertegun sejenak setelah melihat gadis itu. Kakak, kenapa kamu di sini? Mata indah Wuro melirik Wu Hao. Lalu dengan lembut melirikku di sampingnya, dan berkata dengan suara pelan, ayah menyuruhku datang. Wu Zengking berdeham, menarik perhatian semua orang, lalu dia menatapku dengan ramah. Anak muda Su, sudah lama kamu tidak bermain ke rumah. Aku menunjukkan ekspresi rapuh yang pas di wajahku. Akhir-akhir ini anak muda ini mengalami banyak hal, jadi aku tidak sempat mengunjungi paman. Wu Zengking mengerti. Benar, kamu memang punya banyak masalah akhir-akhir ini. Kudengar kamu sedang mengurus toko hewan peliharaan? Aku tersenyum, anak muda ini hanya bermain-main saja. Mana mungkin bisa menarik perhatian paman. Wu Zengking menyipitkan mata padanya dan tidak lagi berbasa-basi. Kamu menginginkan kartu ujian masuk perguruan tinggi. Aku mengangguk. Ekspresi Wu Zengking menunjukkan sedikit pertimbangan. Aku mendengar Xiao Wen dan Xiao Wu berbicara tentang kejadianmu di ruang bawah tanah. Jika kamu ingin mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, hanya kekuatan kasar saja tidak cukup. Matanya menunjukkan sedikit perhitungan. Keluargaku memiliki manual seni bela diri kuno yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, yang dapat memungkinkan orang biasa untuk melatih diri mereka sendiri, bahkan dapat meningkatkan tingkatan domain spiritual. Hanya saja manual ini adalah pusaka keluarga Wu, hanya diwariskan kepada keluarga Wu. Aku cukup menyukaimu anak muda. Saat ini aku punya ide. Belum selesai dia berbicara, Wu Hao di sampingnya sudah dengan tergesa-gesa menyela. Ayah, apakah yang kau maksud adalah Kong Hun Yuan yang tidak berguna itu? Dijelaskan bahwa jika dilatih hingga sempurna, orang dapat langsung menahan serangan makhluk roh tingkat rendah, tetapi manual itu mengharuskan semua atribut 4 dimensi pengendali berada di atas 100. Baru bisa mulai berlatih, keluarga kita selama bertahun-tahun tidak ada yang bisa mencapai persyaratan ini. Kenapa kau membicarakan manual tidak berguna ini? Dia menggaruk rambutnya yang pendek dan menunjukkan sedikit senyum polos di wajahnya. Jangan-jangan kau ingin menyuruh bos untuk melatih itu? Itu terlalu sulit. Jika itu berguna, aku sudah membawanya untuk bos sejak lama. Masih perlu ayah memiliki ide? Aku bisa melihat dengan mata telanjang Wu Zengking menarik napas dingin. Wajahnya memerah karena marah oleh bocah ini. Aku menahan tawa dan berdeham. Terima kasih atas kebaikan paman. Anak muda ini bersedia mencoba. Aku tidak tahu ide apa yang paman miliki. Aku memberinya jalan keluar. Wajah Wu Zengking kembali menunjukkan sedikit senyum. Aku baru saja mengatakannya. Benda ini hanya diturunkan ke keluarga Wu, jadi kupikir Roer kita seumuran denganmu. Jika kau bersedia menikahi keluarga kami, semua sumber daya kultivasimu di masa depan akan kutanggung. Wu Hao bahkan belum sempat aku menolak. Wu Hao tiba-tiba melompat berdiri. Ayah, kenapa kau bicara basa-basi seperti itu? Bukankah kau menyuruhku membawa kakak kembali? Selain itu, jika kakak benar-benar membutuhkan sumber daya kultivasi, apakah dia perlu menikahi keluarga kita? Wu Zengking memegangi dadanya. Dia marah dan menjewer hidung Wu Hao sambil memarahinya. Kenapa aku melahirkan anak seperti kau? Lebih baik kau langsung menjadi menantu di keluarga Su. Mata Wu Hao berbinar dan menjawab, mendapatkan rezeki nomplok juga tidak buruk. Wu Zengking hampir pingsan karena marah.
Wuro di samping buru-buru mengusap dadanya dengan hati-hati untuk menenangkannya. Lalu dia melirik Wu Hao dengan pandangan tidak setuju, memberi isyarat agar kakaknya tidak banyak bicara. Sayangnya, Wu Hao tidak mengerti kode itu. Rencana licikmu itu bisa kau terapkan pada siapa saja, tapi jangan ajarkan pada kakakku. Aku dan dia sudah seperti saudara sehidup semati. Perhitunganmu merusak persahabatan kami. Wu Zhenqing tidak berniat untuk melanjutkan percakapan saat ini. Dia langsung membuka laci dan mengambil kartu ujian masuk lalu meletakkannya di atas meja. Aku sudah tua. Aku tidak punya maksud lain, hanya ingin mempererat hubungan. Kartu ujian masuk sudah kusiapkan. Xiao Hao, bawa dia ke gudang harta karun. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung mengusir mereka bertiga. Ekspresi Wu Hao masih sedikit marah. Wuro tersenyum tak berdaya, ayah sebenarnya tidak punya niat buruk. Dia sebenarnya memiliki banyak urusan penting yang harus diurus hari ini. Dia sengaja meluangkan waktu untuk mengobrol dengan kita. Wu Hao mencibir. Dia hanya tahu bagaimana mengurus urusannya sendiri. Sebenarnya, sisa kata-katanya dia telan kembali. Tiba-tiba dia menatapku dengan ekspresi bersemangat. Kakak, apakah kau masih memiliki tengkorak itu? Belum sempat mengikat kontrak dengan binatang buas spiritual. Kakak, kita tidak boleh membiarkan keuntungan jatuh ke tangan orang lain. Jika kau masih memiliki binatang buas spiritual yang sudah terlatih, sisakan satu untuk adikku. Saat aku hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara arogan terdengar. Oh, bukankah itu Tuan Muda Sulung? Kenapa kau di rumah hari ini, Roer? Kau baru saja terbangun, sebaiknya jangan bergaul dengan para sampah itu. Jangan sampai kau juga menjadi sampah seperti mereka. Suara penjilat lainnya berkata dengan nada menjilat, benar. Nona Roer, kau sebaiknya bersama Tuan Yao. Bakat Tuan Yao sangat kuat. Dia pasti akan menonjol di masa depan dan menikahimu untuk mewarisi keluarga Wu. Aku mengangkat alisku. Aku mengabaikan orang-orang yang menggonggong ini. Sebaliknya, aku menatap Wuro yang pucat pasi dengan rasa ingin tahu. Ayahmu. Paman Wu menggunakan pernikahanmu sebagai alat tawar-menawar. Wuro menggelengkan kepalanya, tidak. Ayah tidak bermaksud begitu. Ini semua hanya spekulasi mereka. Saat keduanya berbicara, Wu Hao sudah sangat marah. Tanpa basa-basi, dia langsung meninju Yao Jiaheng. Kau bermarga Yao. Ini adalah keluarga Wu, bukan giliranmu untuk ikut campur di sini. Wajah Yao Jiaheng menjadi pucat. Tetapi dia tidak berani melawan di sini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menatap Wuro dengan wajah pucat. Nona Roer, sebaiknya kau mempertimbangkan apa yang kukatakan. Hanya dengan temperamen impulsif Tuan Muda, jika keluarga Wu benar-benar diserahkan kepadanya di masa depan, itu tidak akan berakhir dengan baik. Wuro sedikit marah, tetapi suaranya masih lembut dan lemah. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu tentang kakakku. Bahkan jika kakakku gagal tumbuh di masa depan, aku masih memiliki keluarga Wu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku, paling-paling aku akan mengikat kontrak dengan makhluk roh yang kuat. Aku akan mendukung keluarga Wu. Yao Jiaheng di seberangnya tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang lucu. Hanya kau? Kau membangkitkan wilayah roh penyembuhan. Hanya seorang pendukung yang ingin mendukung keluarga Wu? Wuro gemetar karena marah, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantah. Yao Jiaheng mencibir. Dia menatapku lagi dan melanjutkan serangan tanpa pandang bulu. Kau adalah Su Jiang, si jenius terkenal yang datang untuk mencari keuntungan. Anjing pelayan di samping mencibir. Dia bukan lagi seorang jenius. Wilayah rohnya hancur. Dia sudah menjadi sampah. Yao Jiaheng pura-pura berkata pantas saja seorang jenius memeluk. Slime tingkat terendah. Ternyata wilayah rohnya hancur dan dia hanya bisa memelihara hewan peliharaan hias. Ya, sampah sepertimu hanya pantas bersama Slime, makhluk roh tingkat terendah ini. Aku menunduk dan melirik Slime, lalu menatap Yao Jiaheng di seberangnya. Sudut bibirku sedikit melengkung membentuk sudut yang halus. Kau sangat meremehkan Slime, ingin bertaruh denganku? Wu Hao hampir menjadi buntal di sampingnya. Dia tahu seseorang akan sial. Dia terkekeh dan memutar matanya untuk menyulut api. Tuan Muda Yao takut, ya? Tidak berani bertaruh dengan bosku, kan? Ekspresi Yao Jiaheng menjadi jelek. Taruhan? Kenapa tidak berani bertaruh? Katakan saja, bertaruh apa? Sudut bibirku sedikit terangkat. Aku bertaruh makhluk rohmu tidak bisa mengalahkan Slime. Taruhannya. Bulatkan saja.